Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Saya Frederico Salau, CGP Angkatan 10, instansi SMP 4 Hilir, akan melaksanakan pasca observasi kepada Pak Ardianus. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu telah hadir di sini untuk menghadiri kegiatan pasca observasi, di mana pada saat ini Pak Hardianus telah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Jadi kita akan sama-sama mengevaluasi ataupun merefleksi lah kegiatan selama proses pembelajaran telah Bapak lakukan. Yang pertama nih Pak, yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bapak, hal-hal apa yang sudah baik dalam proses pembelajaran Bapak lakukan, yang sudah baik ini menurut Bapak, yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pak, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi ada beberapa hal yang memang dalam proses pembelajaran itu ada hal yang baik dan hal yang tidak baik seperti itu Pak. Jadi untuk hal-hal yang baik dalam proses pembelajaran itu, yang pertama untuk persiapannya dulu Pak. Jadi untuk persiapannya saya sudah mempersiapkan perangkat ajar, ya, kemudian peralatan-peralatannya, perangkat ajar seperti APP, penilaian siswa baik secara pengetahuan ataupun secara keterampilannya itu saya sudah siapkan. Kemudian seperti peralatannya juga saya sudah siapkan seperti itu yang menurut saya hal-hal yang baik. Kemudian untuk proses di pembelajarannya itu sendiri Pak, hal baiknya itu jadi di sini saya lihat untuk siswa itu mereka antusias untuk bisa menerima pembelajaran itu sendiri dengan metode-metode yang saya berikan, yang saya pakai ya, seperti berkelompok ya, jadi belajar sambil bermain dan lain sebagainya. Itu hal yang mungkin bisa dikategorikan hal yang baik. Nah, kemudian untuk hal yang belum lah istilahnya belum bisa dikatakan baik itu seperti masih kurang aktifnya siswa dalam kerja di dalam kelompok itu sendiri ya. Jadi yang lain aktif, ini kayaknya seperti cuek dan lain sebagainya, masih tidak mau terlibat aktif dalam diskusi dalam kelompok seperti itu. Nah, itu yang belum baiknya ya. Belum baik lah. Itu dalam proses pembelajaran. Seterusnya Pak, ini ada mungkin kelebihan ataupun kekurangan baik dari proses ataupun media ataupun model pembelajaran. Kekurangannya apa, kelebihannya apa? Dalam proses pembelajaran Pak ya, untuk kelebihannya jika kita membentuk kelompok itu kan metode saya kan membentuk kelompok-kelompok untuk mereka mencari permasalahan dalam pembelajaran itu sendiri, problem based learningnya itu. Jadi hal baik yang bisa saya lihat di situ, siswa jadi aktif Pak, jadi aktif mencari permasalahan itu sendiri, sehingga mereka merasa tertantang untuk bisa mendapatkan hal yang tadi kita ajukan di dalam kelompok itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Itu kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, kalau kekurangannya itu sendiri Pak, dia kekurangannya itu kadang ada beberapa siswa itu yang memang tidak paham, tetapi mereka tidak mau bertanya seperti itu ya, tidak mau bertanya, kemudian tidak aktif di dalam kelompok. Nah, jadi untuk kekurangannya ini sendiri biasanya itu kembali ke siswa itu sendiri biasanya. Jadi tidak aktifnya mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hal yang sama seperti mereka yang aktif seperti itu. Itu kekurangannya ya, pasti ada kekurangan baik dari siswanya ya, apa yang dilakukan siswa. Ini selanjutnya nih Pak, kalau kira-kira menurut Bapak nih, kalau kemarin kan level berapa Bapak ini udah di sekian nih, nah udah di 5, kira-kira sekarang ini setelah melakukan proses pembelajaran level berapa Bapak ini udah sampai di mana nih? Untuk level itu sendiri saya rasa dalam proses pembelajaran itu mungkin nyampe di 6 lebih lah seperti itu. Kalau saya lihat, karena kenapa saya bisa katakan seperti itu, karena ada peningkatan lah dari siswa itu sendiri, baik secara
pengetahuannya ataupun secara keterampilannya. Jadi mereka merasa apa ya, setelah saya sampaikan materi seperti itu, kalau saya perhatikan mereka cukup mengerti lah seperti Iya. itu. Cuma ada memang beberapa siswa yang belum, tapi saya rasa itu tidak menjadi sebuah permasalahan karena nanti kita bisa memfokuskan materi-materi itu ke siswa itu sendiri seperti itu. Nah, Jadi seperti itu. Ini kan kita udah lihat nih Pak, kelebihannya tadi, kekurangannya apa, yang sudah baik apa, yang kurang baik apa. Kira-kira nih dalam proses pembelajaran yang telah kita mengevaluasi ini, tindak lanjut Bapak itu seperti apa ke depannya? Nah, untuk tindak lanjut sendiri di dalam pembelajaran olahraga ya, Iya. kebetulan saya mengampu pembelajaran olahraga. Saya ingin supaya siswa ini aktif dalam pembelajaran itu sendiri, dalam hal kembali lagi kita sebagai guru, sebagai mentor atau sebagai koordinator lah seperti itu kan. Iya. Jadi melibatkan semua siswa dalam pembelajaran, baik dia per kelompok maupun per individu, baik dalam dia di pengetahuannya ataupun dalam keterampilannya, sehingga mereka tidak merasa tebang pilih lah seperti Ya. itu kan. Jadi kita sama rata sehingga semua siswa itu bisa aktif dalam pembelajaran, terutama untuk di olahraga seperti itu. Karena memang kayak di olahraga ini kan keterampilan ya. Iya, Jadi keterampilan, kan memang betul. siswa itu memang harus aktif. Iya. Ya. Jadi itu yang ingin Bapak gapai ke depannya. Jadi Iya. tindak lanjut yang telah Bapak dari proses yang telah Bapak lalui ya. Iya. Selanjutnya kira-kira nih Pak, Bapak ini punya komitmen ke depan ini, kapan nih saya mau mencoba melaksanakan tindak lanjut ini, seperti apa komitmen Bapak? Untuk tindak lanjut ini dia ini kan kita lihat dulu Pak dari materi dan prakteknya di lapangan. Ya. Kita lihat dulu ya perkembangan siswa ini sendiri, baru kita data apa sih kekurangan dan kelebihannya seperti itu. Mungkin untuk pertemuan ini kan udah pertemuan kedua lah ya. Ya. Jadi pertemuan kedua kita sampaikan dulu materinya, di situ baru kita ketahuan apakah siswa ini mengalami kemajuan atau kemunduran seperti itu. Jadi kalau seandainya masih dia jalan di tempat lah seperti itu, atau cuma beberapa persen mengalami kemajuan, nah itu baru kita akan adakan sebuah tindak lanjut Ya. untuk itu kedepannya, supaya proses pembelajaran terutama untuk di olahraga ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Berarti proses Bapak dalam menuntunnya ini mungkin di tahap 3 ya. Proses Iya. pembelajaran ini kan ada kedua nih. Iya. Yang kedua berarti ketiganya itu untuk menuntun lebih siswa yang kurang Ya, aktif jadi tadi ya. step by Iya, step by step lah. seperti itu. Kalau saya lihat kemarin ketika saya mengobservasi ataupun saya jadi observer, yang Bapak lakukan Bapak sudah cukup bagus ya, Ya. dari prosesnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi apa yang dikatakan Bapak kan Bapak sendiri kan masa ini masih kurang nih, Ya, saya ya. perlu perbaikan. Tapi semuanya itu kan semuanya yang kita lakukan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tapi secara garis besar, secara keseluruhan saya lihat sudah berjalan cukup bagus. Ya. Dan semoga pembelajaran kedepannya kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih baik. Mungkin sekian Pak dari observasi yang saya lakukan, dari yang telah kita lakukan. Semoga kedepannya nanti bisa kita laksanakan bersama. Sekian dari saya ucapkan selamat siang. Terima kasih kepada Ibu PP yang bersedia hadir di sini menyaksikan bagaimana proses ini, supaya nanti Bu Mary selaku PP dapat memberikan masukan lah kepada kami ini dalam tindak lanjutnya ke depan seperti apa, hal-hal yang kekurangan dari proses pembelajaran kami lakukan. Mungkin sekian saya ucapkan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Kameramen kamu lagi. Single kanamin kita.